Halo Libra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang mengungkap sisi toksikmu dan apa yang akan kau raih nanti setelah itu ya. Apa yang akan kamu raih kalau kamu sudah bersihkan energi toksikmu? Ya, kita kocok dulu kartunya. Sambil berdoa dalam hati ya. Ini adalah general reading atau pembacaan umum, jadi bisa aja resonate, bisa aja enggak sama sekali. Tolong disesuaikan dengan energi kalian masing-masing ya. Tolong bijaksana juga dalam menyikapi dan menanggapi. Tidak semua resonate di kalian, namanya juga energi umum ya. Jadi bijaksanalah. Oke, kalau ingin personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas layar atau di bawah layar video ini ya. Konsultasi pribadinya berbiaya. Tanya-tanya aja dulu ya, harganya nggak ada yang mahal ya. Oke, mari kita baca. Kita cari dulu kartu oracle dari oracle. Love oracle. Mengungkap sisi toksikmu dan apa yang akan kau raih setelah kau membersihkan energi toksik atau sifat toksikmu. Ya, di dalam diri kita pasti ada toksiknya juga. Jadi kita sering ngomong tentang toxic people, sedangkan kita juga sesama manusia pasti ada toksiknya juga. Oke, mari kita baca dulu. Kita shuffle dulu topis ajaib ya. Minta 3 kartu untuk membantu keakuratan pembacaan saya. 2, 3. Di sini ada kamu memang beda. Kemudian di sini ada menikmati hidup. Lalu berproses. Oke. Kita minta dari Romance Angels. Oke. Mari kita cek ya, apakah di dirimu ada sifat toksik atau enggak. Kalau saya lihat sih kalian tuh sebenarnya enggak ada. Cuma karena terpengaruh oleh orang lain atau cinta lain gitu ya. Seperti itu ya. Ini ketika ada orang ketiga, kehadiran orang ketiga ya, misalnya ada yang mempengaruhi kamu ya, ada yang mempengaruhi kamu jadi ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan toksik sama orang lain. Misalnya dia ngaruhin kamu, jangan ikut-ikut berteman sama si A, si B, si C, kamu ikut-ikut aja gitu. Padahal di kata hati kecilmu mengatakan bahwa dia baik kok gitu ya. Tapi kalau pertemanan saya lihat kamu tuh masih bisa kendalikan. Tapi kalau cinta itu sudah nggak bisa, karena kebanyakan kalian ini, kalau ini kalian kan penyayang ya, punya perasaan yang lemah lembut lah. Jadi kalau dipengaruhi oleh orang yang kalian cintai itu tuh gampang banget. Beberapa dari kalian ya, saking sayangnya sekalian sama dia, akhirnya bisa jadi kalian itu menyakiti hati pasangan dia gitu ya. Kebanyakan di hal cinta sih kalian menjadi toksik karena sudah terlanjur cinta sama si A gitu ya. Misalnya nih ya, si Popeye terlalu cinta sama si Popeye gitu ya, sehingga terlalu cinta sama si Brutus sehingga mengabaikan si Popeye gitu. Ini Olive nih gitu. Padahal si Brutus yang selama ini mendampingi kamu, tapi karena mungkin
sudah terpengaruh gitu ya, sehingga kamu tuh jadi ikut-ikutan gitu. Atau kalau kamu berdealing dengan orang ketiga, atau kamu di posisi orang ketiga, kamu sudah jatuh cinta banget, dengan terpaksa kamu berjuang untuk orang yang kalian cintai, sehingga tanpa kalian sadari telah menyakiti pasangan sah dia gitu. Padahal kata hati kecilmu mengatakan bahwa nggak boleh, nggak bisa, kasihan. Tapi sudah terlanjur cinta, mau gimana lagi gitu ya. Demi cinta aja kalian bisa jadi toksik nih ya. Bahkan ya bisa saja saling menyerang dari belakang, karena saking cintanya kalian sama si Brutus sehingga mengabaikan Popeye. Atau saking cintanya kalian sama si pasangan si dia, sehingga kalian mengabaikan hati pasangan sahnya. Bisa jadi seperti itu ya. Dan gitu, kalau saya lihat sih ketoksikan kalian tuh jarang ya, kecuali karena masalah cinta aja. Kalau kalian sudah disakiti ya, itu kalian apa ya, kemarahan kalian itu memang mentok gitu. Kalian berjuang mati-matian demi orang yang kalian cintai, sehingga gak peduli dengan tindakan kalian itu salah, karena malah menyakiti hati pasangannya, atau ya gimana gitu ya. Misalnya kalian tuh berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga ya, cinta terlarang nih, cinta segitiga nih ya. Kalian kalau sudah jatuh cinta, atau kalian sudah merasa dirugikan oleh si dia ya, si doi, kalian ya tetap ngejar gitu. Apalagi masih cinta kan, cinta banget ya, kalian tetap berjuang ya, tetap mempertahankan hubungan itu, sehingga tanpa kalian sadari kalian telah menyakiti pasangan sahnya. Bisa jadi seperti itu ya. Itu aja sih. Tapi kalau kalian dibaik-baikin ya, kalian juga lebih baik ini gitu. Pokoknya intinya yang penting orang itu tidak mengkhianati aja. Orang itu jujur aja, tidak bertopeng di hadapan kamu. Berani orang bertopeng di hadapan kamu, kalau kamu tahu habis dia, kamu bisa jadi lebih toksik dari dia. Itu aja. Kamu nggak, dari diri kamu secara pribadi, secara alami ya, dari lahiriah itu kamu nggak punya sifat toksik. Jadi tergantung masalahnya, tergantung tergantung orang yang kalian hadapi gitu. Kalau dia mancing-mancing, ya udah ayo kita perang gitu. Kalau pasanganmu menyelingkuhi kamu, ya udah, mau nggak mau kamu juga menyelingkuhi dia, bodo amat gitu. Kamu jadi toksiknya tuh yang seperti itu aja. Toksikmu tuh ringan ya, masih masuk akal. Yang tidak masuk akal nih, kalau ya yang masuk akal itu kalau memang orangnya mengkhianati kamu, ya udah kamu balas mengkhianati ya, karena kamu memang juga sakit hati ya. Kamu menuntut ya harus adil lah gitu. Itu sebenarnya gimana ya, mau gimana lagi, karena kita manusia ya kan. Tapi sebaiknya ya cari jalan tengah aja, kembali ke dirimu masing-masing, ke pribadimu, ke pendirianmu lagi gitu. Saya rasa kamu gampang kok baliknya ke diri kamu sendiri, karena kamu itu kan memang dari sononya sudah baik, nggak ada toksiknya, seimbang dari kamu ya. Kalau Libra itu udah berapa kali saya reading pribadi ya, mereka ramalan pribadi sama saya melalui chatting itu, kebanyakan si Libra tuh energinya tuh tenang, stabil, nggak tergesa-gesa orangnya. Nggak, jarang ya saya temukan Libra itu toksik, jarang. Lambangnya aja timbangan ya. Jadi dia tuh banyak pertimbangan sebelum dia menindaki sesuatu, menyikapi sesuatu. Ya di sini dikatakan kamu memang beda ya, kamu berbeda.
Kamu beda dengan manusia pada umumnya gitu. Kalau orang lain dihianati balik mengkhianati, kamu nanti kalau memang sudah ekstrim banget, kalau memang kamu udah ngerasa apa ya, misalnya kamu dituduh sama pasangan kamu berselingkuh, dituduh terus, hanya kamu bikin. Tapi tergantung dengan orang yang kamu dealing lagi, orang baru itu. Kalau dia pengaruhnya kuat, baru kamu buang diri gitu. Nah, disitulah awal ketoksikan kamu gitu. Dan kalau misalnya kamu berdealing dengan orang itu sudah punya pasangan dan dia sudah merugikan kamu, nah disitulah kamu mulai toksik mengikuti orang itu. Ya, gitu sih. Tetapi secara naluri ya, secara apa ya, aslinya kamu tuh nggak gitu. Hanya bila kamu disakiti terus menerus, nah baru kamu muncul tuh sifat toksikmu. Ya, sikap toksik aja. Ya, lama-lama menjadi sifat juga, karena kalau nggak segera keluar dari hubungan yang toksik ya tetap akan melekat. Ya. Jadi kalau ada yang menusuk kamu dari belakang, mau nggak mau ya kamu balas lagi gitu, balas juga. Tapi secara lahirianya kamu tuh nggak gitu sebenarnya. Kalau orang mancing udah merasa terlalu sakit, nah baru kamu balas gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau orangnya mau berdamai, kamu masih bisa nerima. Mari kita buka lembaran baru yuk, ayo kita hubungan baru yuk, asal jangan menyakiti lagi, asal terbuka, jangan ada yang tutupin lagi, jangan bermuka dua lagi gitu. Kamu bisa mengajak orang untuk berubah menjadi tidak toksik. Ya, mari kita lihat, jika kamu bisa menanggalkan kembali ke fitrah dirimu, kira-kira apa yang akan kamu dapatkan. Kenapa saya bilang kamu tuh gampang balik ke diri kamu lagi? Karena kamu punya penuntun, kamu punya cahaya diri atau penuntun leluhur atau malaikat penjaga yang sering menuntun kamu untuk kembali ke fitrah dirimu, kembali ke citra dirimu. Seperti itu. Oke, mari kita cari pesan semesta untukmu. Ya, pesan semesta yang mungkin bisa membantu kamu keluar dari hubungan-hubungan toksik, supaya kamu bisa terlepas dari sikap toksik juga, supaya tidak berlama-lama terpengaruh bahkan melekat dengan sifat toksik tersebut. Ya, kita minta 3 aja. Pertama ada, menarilah, menikmati mewahnya kesederhanaan ini, hidupmu akan semakin istimewa terasa. Jadi di sini kalau kamu bisa kembali ke fitrah dirimu, ke kesucian hatimu, kembali ke diri kamu yang suci tadi, yang berhati tulus tadi, berhati bersih dan positif tadi, maka ya kamu tuh hidupmu tuh akan terasa semakin istimewa. Ya, begitu. Nih, ini juga ada menikmati hidup ya, sama cocok. Kemudian jangan lihat mereka yang jangan lihat mereka yang menjatuhkanmu, lihatlah kaki bayi yang mungil itu dan orang-orang yang harus kau bahagiakan. Jadi kaki bayi tentang ketidakberdayaan seseorang. Jadi jangan terpengaruh, bisa saja alam semesta berpesan kepadamu, jangan terpengaruh dengan cinta buta sehingga kamu lupa bahwa
pasangannya juga tidak berdaya, karena sifat orang yang dealing sama kamu ini memang toksik, tapi dia bersabar karena mereka mungkin punya anak. Ini tentang bayi ya. Jadi jangan sampai kamu terjebak terlalu dalam hubungan yang toksik itu, sehingga kamu nanti merasakan hal yang sama dengan pasangan sahnya rasakan, gitu ya. Dan kembalilah ke diri kamu, karena daripada kamu berjuang membahagiakan orang yang toksik, lebih baik kamu kembali ke diri kamu dan orang-orang yang membutuhkan kepedulianmu, perhatianmu, kasih sayangmu. Jadi kamu disuruh untuk kembali ke fitrah dirimu, karena di situ kamu akan sadar bahwa di sekitarmu, orang-orang terdekatmu, mungkin orang tua, anak-anakmu, saudaramu, kalau kamu belum menikah, mungkin saudaramu, orang tuamu membutuhkan perhatianmu. Kalau kita terlalu bucin, kita lupa dengan orang-orang yang tidak berdaya di dekat kita, seperti orang tua kita, saudara kita, membutuhkan kasih sayang kita. Kita hanya full memberikan perhatian kepada orang yang toksik, karena terkadang kenapa kita terlalu fokus sama dia, sementara cinta ini terlarang, sementara dia juga ada pasangan sah. Ya, bisa jadi karena dia memagic kamu untuk menguasai sesuatu yang menguntungkan atau yang indah dari kamu. Nah, di situ kamu akan sangat melekat dengannya, sehingga kamu lupa diri dan lupa dengan orang-orang di sekitar kamu atau orang-orang dekat, orang yang kamu kasihi, ya, membutuhkan perhatian kamu lupa dengan itu semua. Makanya di sini dianjurkan oleh semesta bahwa kamu harus kembali. Ya, sadarilah bahwa kamu harus membahagiakan orang-orang yang wajibnya kau bahagiakan, dan karena kamu nanti akan dipertemukan dengan orang yang berhak mencintai kamu, orang-orang yang tulus, orang yang tidak toksik, orang yang sevibrasi lah dengan kamu, yaitu orang yang tidak punya sifat toksik. Kalau kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan sah, kalau dia bisa menyakiti pasangan sahnya, berarti kemungkinan sangat besar bahwa kamu juga akan dia perlakukan sama. Jadi jangan mengharapkan ya. Lebih baik kamu membahagiakan orang-orang yang wajib kamu bahagiakan, karena dari situ kamu akan menemukan orang yang bakal membahagiakan kamu dengan setulus hati. Beristirahatlah sejenak, regangkan ototmu, makan dan minumlah yang cukup, karena kamu harus energik menghadapi kemelut hidup yang tiada henti ini. Jadi nantinya kamu tuh kalau udah terlalu sibuk dengan hal-hal yang membuat kamu bucin tadi, membuat kamu jadi toksik tadi ya, membuat saraf-saraf kamu tegang karena terlalu memikirkan dia dengan kerumitan hubungan kalian itu, ketidakjelasan dan janji-janji yang tak pasti, membuat kamu menjadi sakit hati dan kamu kerap menyakiti, nggak peduli bahwa sikap kamu, perjuanganmu ternyata menyakiti pasangan sahnya. Nah itu ya, akhirnya kamu terlalu fokus ke situ, otak kamu jadi tegang terus ya, hati kamu penuh dengan kegelisahan. Makanya kalau kamu ingin pulang ke diri kamu, istirahat dulu, jangan terlalu menggebu-gebu, nggak usahlah. Coba hentikan sejenak perjuanganmu kepada orang toksik tersebut ya, istirahatlah sejenak ya, regangkan saraf-sarafmu rilekskan sarafmu ya, makan dan minum yang cukup, karena kamu kalau sudah dipengaruhi oleh orang toksik, hidupmu dipenuhi dengan bayang-bayang dia dan keinginan untuk tetap bertemu dengannya, keinginan kuat untuk memiliki dia, sehingga kamu lupa pada diri kamu sendiri. Kadang kamu lupa makan, lupa minum karena kepikiran dia terus. Kemudian jika kamu berhasil kembali pada dirimu lagi ya, maka apakah yang akan terjadi padamu? 2, 3.
akhirnya kalian bersatu. Dia sudah dicuci oleh semesta dan didukung oleh semesta untuk bersatu dengan kamu ya. Jadi kalau kamu udah gak maksa ya, kalaupun dia tetap tidak ingin melepaskan kamu, dia akan menyelesaikan hubungannya dengan yang lain demi bersatu denganmu, atau diambil jalan tengah. Bisa saja ya kalian mungkin akan bisa saya ragu sih bilang ini, tapi beberapa dari kalian akan ya ada poligami atau nikah siri lah ya. Yang jelas dia tidak ingin melepaskan kamu. Kalau kamu kembali ke diri kamu, berarti kamu lebih elegan, berarti kamu lebih bijaksana. Di situ harga kamu, nilai kamu di mata dia kayak patut diperjuangkan gitu ya. Mau gak mau ya harus disahkan hubungan ini gitu, karena ada banyak kebaikan yang sudah kamu berikan kali ya, karena kamu memang beda gitu di sini ya. Kemudian kamu pantas dicari dan pantas dicari. Memang kamu akan dicari-cari nanti, entahlah ini mungkin tentang apa ya, dia yang akan terus-terus mencari kamu karena memang kamu pantas diperjuangkan, atau nantinya rezeki kamu akan terbuka ya. Banyak yang akan mencari kamu karena kamu penting, karena kamu berkualitas, atau ada sesuatu diri kamu yang berharga atau mendatangkan cuan. Orang yang mencari kamu itu membawa cuan, mungkin tentang karir ya. Kalau kita udah bersihkan ketoksikan dalam diri kita ya, gitu akan ada energi positif atau hal-hal positif yang akan masuk. Jadi ada banyak keberuntungan yang akan masuk ke dalam hidup kita ya. Dan di sini ada komunikasi dan berita spesial untukmu nanti. Kalau kalian menunggu kalian sedang menunggu sesuatu, harapan terbesar kamu dalam hal karir ataupun keuangan atau cinta ya, nanti akan ada berita yang kalian dapatkan spesial yang bakal membahagiakan kalian. Oke. Kemudian jadi ikuti intuisimu ya. Tuh ada petunjuk dari semesta supaya kamu bisa kembali ke diri kamu. Ikuti kata hati kamu ya. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman berlaku sebagai orang lain, bersikap sebagai orang lain, hal-hal toksik yang sebenarnya bukan diri kamu ngerasa menjalani hubungan dengan seseorang tuh kamu nggak mendapatkan dirimu di sana, bukan diri kamu yang sebenarnya ya, karena memang kamu nggak toksik, maka ikuti intuisi kamu dan kata hati kamu ya, karena itulah jalan untuk kamu kembali ke diri kamu yang bakal mendapatkan kemenangan, bakal mendapatkan kesuksesan, keberuntungan. Ini ada seseorang mengatakan, ada kata hati seseorang kepadamu nanti setelah kamu sudah bersihkan diri dari ketoksikan, maka kamu akan mendapatkan kata hati dari seseorang tentangmu, yaitu memang waktu tak bisa diulang, tapi cinta kita tak harus berkurang. Nah, seseorang ini tidak mau kamu itu berkurang cintanya sama dia, makanya tadi dia memperjuangkan kamu ya. Dia tetap ingin bersatu dengan kamu. Nah, yang kupikirkan saat ini adalah bagaimana cara bersatu denganmu. Nah, dia sedang mencari cara nih ya. Ini sedang berproses ya, sedang berproses untuk penyatuan. Dan satu lagi, sorry, hubungan kita masih rahasia. Suatu saat yang tepat kan ku pamerkan cinta kita di hadapan mereka. Jadi saat ini mungkin kalian masih cinta rahasia ya. Tapi suatu saat nanti kalian akan bersatu, dan dia sudah siap menyatu denganmu, dan dia sudah siap memamerkan cinta kalian di depan orang-orang yang tadinya dia sembunyikan gitu. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga terijabah, semoga resona di kamu ya Libra. Tetaplah baik, tetaplah tulus, tetaplah mencari jati dirimu yang sebenarnya, tetaplah berusaha untuk kembali ke diri kamu yang spesial itu. Jangan kehilangan diri sendiri hanya karena cinta buta atau cinta toksik. Demikian ya, jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, terserah. Karena dengan pembagian kalian itu akhirnya terima kasih banget
kalian telah menyelamatkan orang-orang yang sedang putus asa, ya, sedang depresi, stres, ya. Akhirnya mereka berkonsultasi dengan saya, mereka bangkit lagi, alhamdulillah. Semoga itu menjadi amal baik kalian. Dengan membagi-bagikan video ini, kali aja bisa kalian, teman kalian, saudara kalian, mungkin dia tidak bisa mengungkapkan masalah dia yang membuat dia buntu saat ini, ya. Mungkin dengan curhat ke saya atau konsultasi ke saya, atau mereka termotivasi, ya, dari pembacaan saya, itu udah cukup amal besar untuk kalian. Semoga bermanfaat, amal baik ya untuk kalian, dan bakal membawakan keberlimpahan dan kebahagiaan untuk kalian tanpa kalian sadari itu. Mungkin kalian sudah lupa bahwa kalian dengan membagikan ini, ya, kalian telah kalian tidak tahu bahwa dengan kalian membagikan video ini kepada orang lain, kalian telah menghubungkan saya dengan orang-orang yang membutuhkan pencerahan. Dan tanpa kalian sadari, amal baik kalian itu tetap berjalan sampai akhir hayat. Demikian pembacaan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Libra.